Ya, halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Sekarang kita akan kembali lagi untuk menyelesaikan beberapa challenge di Pico CTF setelah beberapa bulan kemarin. Kita menyelesaikan satu challenge di Film Hub. Sekarang kita akan balik lagi ke Pico Gym, Pico CTF, dan gue sebenarnya udah buat list untuk beberapa challenge yang akan dijalankan. Kebanyakan itu challenge yang udah diselesaikan terlebih dahulu. Gue akan buat videonya, kemudian nanti baru kita akan masuk ke beberapa platform baru ya, kayak Hack My VM, kemudian ada Hacker 101 CTF. Itu akan gue lakukan dari awal. Nah, untuk sekarang gue pengen ngerjain dulu yang ini, beginner Pico CTF Mini 2022. Ada beberapa yang gue udah solve dan gue akan kembali melakukannya. Kurang lebih ada berapa nih? 5, 6, 7, ada 7 challenge. Jadi sekarang kita akan melakukan 7 challenge ini sebelum nanti gue lakukan yang belum dikerjakan di sini. Ada lumayan banyak juga nih sisanya. Ada 6 berarti. Sisanya ada 6. Kita akan kerjakan terlebih dahulu yang sudah solve. Jadi kita akan menyiapkan terlebih dahulu environment-nya. Gue akan masuk ke sini. Oke, karena ini udah solve, jadi gue udah punya beberapa source code dari ininya, dari challenge-nya ya. Jadi gue nggak usah download lagi. Kita akan mulai dari runme.py atau runme.python. Untuk menyelesaikan challenge ini sangat mudah, kita tinggal ambil saja source code-nya, kemudian kita tinggal jalankan si filenya. Ini ada runme.py kalau kalian lihat source code-nya. Ini sebenarnya dia langsung ngeprint si flag-nya. Jadi kita bisa langsung copy aja flag ini, kemudian paste di sini. Ini akan otomatis solve ya, karena cukup mudah. Kemudian selanjutnya adalah password crack 1 atau password crack 1. Di sini yang kita butuhkan adalah satu buah password checker yang kita bisa ambil di sini. Kemudian ada juga file enkripsinya. File tersebut harus disimpan di direktori yang sama supaya nanti bisa dijalankan. Kalau gue masuk ke password crack 1, ada dua file, yaitu file programnya ini, dan ini adalah flagnya. Kalau kita buka flagnya, yang akan terlihat adalah ini adalah file yang di enkripsinya. Cara menyelesaikannya adalah dengan membuka si source code-nya, dan nanti kalau kalian scroll ke bawah, di sini ada satu fungsi yang namanya level 1 password check. Nah, di sini ada logic if else, atau di sini if doang sih. Jika user passwordnya adalah 8713, maka yang akan dilakukan program ini adalah mendekripsi flag-nya, yang dimana ini adalah fungsi buat ngedecryptnya, dia pakai XOR. Dan fungsi ini itu kita tidak perlu melakukan reverse engineer, karena basicnya di sini udah dikasih tahu ini adalah password untuk masuknya atau untuk mendapatkan flag-nya. Jadi ya kita tinggal jalanin aja si programnya. Kemudian kasih password yang tadi ada di programnya, yaitu 8713. Ini adalah flag-nya. Jadi kita tinggal copy, kemudian paste di sini. Itu untuk password crack 1. Sekarang kita pindah ke password crack 2. Untuk password crack 2 kurang lebih sama kayak yang sebelumnya. Password crack 1 kalian perlu password checker dan juga flag yang di enkripsinya di sini. Kalian bisa lihat hint juga. Hint pertamanya adalah those that encoding look familiar, atau yang kedua ada string XOR function does not need to be reverse engineered. Ini kurang lebih sama hintnya kayak yang pertama ya. Jadi kalau kita lihat lagi di password crack 2, ini kurang lebih sama, tapi sekarang kalau kita lihat
source-nya di bagian password check ini agak berbeda. Kalau tadi di user password-nya itu udah dikasih tahu password-nya berapa, yaitu 8713, di sini dia diubah jadi char 0x34 ditambah karakter dari 0x65 dan seterusnya. Ini kita perlu melakukan apa ya, diubah ke karakter, dan ini adalah angka dari heksadesimal. Kenapa gue tahu heksadesimal? Karena ininya adalah 0x. 0x itu untuk heksadesimal, 0b itu untuk binary, kalau 0c itu kalau nggak salah untuk oktal ya. Jadi ini adalah bilangan heksadesimal yang dimana nanti setiap bilangan ini itu akan dikonversikan ke string atau ke karakter di sini. Itu cara apa, bahasa pemrograman Python nge-convert si angkanya ya. Jadi untuk menyelesaikan challenge ini, kita bisa copy aja ini angkanya, atau kita bisa copy semuanya nih. Copy, kalian bisa pakai tools online dari hexadesimal ke teks, atau kalian bisa pakai satu tools yang namanya adalah CyberChef. Kalian bisa download ini, atau bisa pakai versi online-nya. Itu bebas. Dari sini kita tinggal cari hex. From hex, ini dari hex kita akan paste, dan ini dia udah ada outputnya, kelihatan nggak? Mungkin nggak kelihatan ya, tapi ini adalah hasilnya 4EC9. Nah, karena kita udah tahu itu adalah passwordnya, sekarang kita tinggal jalanin aja programnya. Call 2 Python, jadi adalah 4 EC9. Kita enter, dan ini adalah flagnya. Kita tinggal copy dan masukkan lagi di sini, maka challenge-nya akan solve. Itu untuk password crack 2. Sekarang kita pindah ke hashing job ini. Oke, kita akan lihat hintnya terlebih dahulu. Hintnya adalah you can use command line tool or web app to hash text. Yang kedua adalah press Ctrl and C your keyboard. Oke, berarti kita akan coba jalankan dulu aja. Nanti dia akan ngasilin command NC ini, jadi kita bisa paste ini di terminal dan langsung jalankan. Oke, yang pertama adalah kita harus nge-convert teks ini ke MD5. Oke, kita akan gunakan tools yang sama, CyberChef. Ini kita tinggal cari MD5. Oke, kita ini akan hapus, kemudian ganti menggunakan string ini. Oke, ini adalah hashnya. Kita paste di sini. Oke, yang kedua adalah having an operation. Kita tinggal copy lagi, kemudian paste di sini. Oke, ini adalah hashnya. Kita tinggal copy, paste. Ini adalah yang ketiga, masih MD5. Tinggal copy, kemudian paste. Oke, dan ini adalah flagnya yang bisa kita inputkan di PicoCTF. Itu untuk hashing job app. Sekarang kita pindah ke glitch cat. Di sini hintnya adalah ASCII is one of most common encoding used in programming. Yang kedua adalah we know that the glitch output is valid in Python somehow. Kemudian yang ketiga ini hint buat nge-terminate programnya. Jadi kita tinggal jalankan terlebih dahulu aja si instance-nya, dan kita akan koneksikan lagi lewat terminal. Oke, ini adalah penggalan dari flag-nya, kalau kalian lihat. Ini ya, kita akan pastikan terlebih dahulu di CyberChef. Nih, ini adalah potongan dari flag-nya.
Kita tadi tahu kalau semisal ini itu adalah heksadesimal, jadi tugas kita adalah sekarang tinggal ngebalikin angka heksadesimal ini kembali ke teks. Caranya seperti tadi, kita tinggal ambil teks di sini. Oke, dan ya ini dia adalah untuk flag terakhirnya ya. Ini adalah yang uh, sudah bisa kita inputkan ke PicoCTF. Kita tinggal cut, paste di sini, kemudian ambil bagian ini, copy, sorry, hapus yang tidak perlu, dan kasih kurung tutup, kemudian submit, harusnya sudah beres. Itu untuk glitchcat. Sekarang kita masuk ke fixme1.py. Nah, untuk ini kita bisa download terlebih dahulu, dan deskripsinya adalah fix the syntax error in this Python script to print the flag. Jadi kita harus memperbaiki sintaks error dari program ini supaya nanti ketika programnya kita jalankan, flagnya yang akan keluar dan bukan error ya. Hintnya adalah indentasi. Oke, indentation is very meaningful in Python. Jadi kalau kalian mungkin pernah nyoba untuk program Python nih, biasanya kalau kita salah ngasih indentasi atau salah ngasih jarak, entah itu terlalu panjang atau dia bahkan kodenya itu sejajar semuanya, Python itu nggak bakal ngeeksekusi kodenya. Jadi biasanya dia bakal error gitu. Nah, jadi di sini kita tinggal download aja Python script-nya, kemudian nanti kita akan lihat source code-nya. Kita lihat. Oke, ini adalah fixme. Kita refresh fixme1.py. Nah, kode ini sebenarnya itu udah dibenerin ya. Dia kalau kita jalankan dia sudah langsung ngeprint si flag-nya. Tetapi bagian ini adalah bagian yang perlu kita perbaiki, karena kalau kita kasih indentasi kemudian kita save, ini kurang lebih source code aslinya itu seperti ini ya. Kalau kita quit, kita jalankan, ini bakal error karena indentasinya di sini ada indentation error, unexpected indent. Jadi caranya nanti kita tinggal scroll ke bawah ke line 19, kita tinggal hapus indentasinya seperti ini. Save, kemudian quit, dan jalankan lagi. Baru ini adalah flag yang bisa kita ambil. Tinggal paste lagi di sini dan submit. Untuk fixme1, sekarang kita ke Serpentine. Ini difficulty-nya sudah medium. Kalau tadi itu easy semua, dan ini medium. Tapi jangan khawatir, medium ini masih cukup gampang ya. Kalau kita lihat hintnya, yang pertama perlu dilakukan adalah untuk menjalankan script-nya. Kemudian yang kedua, kita disuruh untuk melihat source code-nya pakai Nano, tapi bebas sebenarnya mau pakai apa aja, mau pakai Notepad atau Visual Studio Code itu bebas ya. Yang penting nanti kalian buka file Python-nya. Kemudian yang ketiga untuk exit, dan yang keempat sama seperti challenge yang lainnya, untuk fungsi string XOR ini itu tidak perlu di reverse engineer. Kita bisa download. Ini kita bisa copy ya. Atau ya udah ada sih tadi, tapi gue bakal contohin lagi aja. You get paste linknya, nanti dia akan download. Oke. Ini adalah filenya serpentine.py. Kalau kita jalankan, nah di sini dia ngasih output untuk pilih opsi A, B, atau C. Kalau kita pilih B, yaitu ngeprint flag-nya, programnya akan error. Errornya adalah seperti ini. I must misplace the print flag function. Check my source code. Oke, kita akan terminate terlebih dahulu programnya. Kan sekarang kita akan lihat source code-nya.
Ini adalah source code-nya, masih kurang lebih sama kayak beberapa source code yang tadi kita lihat. Ini adalah flag-nya, ini adalah fungsi untuk print flag. Oke, kita lihat opsi B, yaitu ini, choice B. Dan dia hanya ada ini, print untuk perintah yang tadi ya, I must have misplaced the print flag function. Check my source code. Nih, kalau kalian lihat choice A, ketika kita pilih A, dia akan langsung mengeluarkan fungsi ini, yang dimana encouragement itu ini. Nah, jadi untuk menyelesaikan challenge ini, kita tinggal copy aja ini, fungsi print flag ini. Kemudian di bagian B tadi, di bawah sini, kita tinggal paste ini. Kita tinggal panggil aja fungsinya. Kemudian save, quit, dan jalankan lagi. Sekarang kalau kita pilih opsi B, flagnya akan keluar. Ini, kita tinggal copy dan paste di sini. Itu untuk serpentine. Dan itu dia untuk 7 challenge hari ini. Mungkin untuk besok kita akan baru mulai beberapa challenge yang belum diselesaikan ini. Gue ingin menyelesaikan terlebih dahulu bagian beginner Pico Mini 2022, baru nanti kita akan selesaikan beberapa challenge kayak Pico City F 2023, 24, 25, dan lainnya. Itu dia untuk video kali ini. Terima kasih, dan seperti biasa kita ketemu lagi di video berikutnya.